Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hotel kami, Funduk Jauharat Ar-Rasyid. Jauharat Ar-Rasyid. Suasana Madinah pagi hari ini tanggal 9 Januari 2025. Lumayan dingin, tapi lebih dingin kemarin malam. Sekarang tepat jam 4 kurang kami akan pergi ke Masjid Nabawi yang tidak jauh dari hotel tempat kami tinggal, sekitar 100 meter ya ke Masjid Nabawi. Oke, kita akan segera ke sana. Sebelum saya masuk ke Masjid Nabawi, saya akan bercerita sedikit tentang beberapa masjid yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Yang pertama adalah Masjid Sayyiduna Ali Karamallahu Wajhah. Kita lihat yang menara putih ini adalah Masjid Sayyiduna Ali Karamallahu Wajhah. Masjid ini dibangun pada masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dari Daulah Bani Umayyah, ketika beliau ditunjuk menjadi gubernur Hijaz atau gubernur Madinah tepatnya. Maka beliau menelusuri situs-situs sejarah yang ada di kota suci Madinah, termasuk adalah Masjid Ali Karamallahu Wajhah. Penamaan masjid ini dengan Masjid Ali karena pada masa baginda Nabi SAW, tempat tersebut pernah dijadikan baginda Nabi sebagai maidan atau lapangan untuk sholat Id. Kemudian pada masa Sayyidina Ali, tepat pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Sayyidina Ali pun melaksanakan salat Id di tempat itu. Kemudian untuk mengenang kejadian itu oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dibangunlah masjid dan dinamakan Masjid Ali Karamallahu Wajhah. Kemudian tepat di depan saya, nah di depan saya ini adalah Masjid Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Penamaan Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga tak jauh berbeda dengan penamaan Masjid Ali Karamallahu Wajhah. Masjid Abu Bakar As-Siddiq dibangun juga oleh Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz pada masa khilafah Bani Umayyah. Ketika itu Umar bin Abdul Aziz memang masih jadi gubernur di Madinah, dan beliau menelusuri sejarah-sejarah atau situs-situs sejarah yang ada di kota suci Madinah, dan didapatilah tempat ini ketika itu baginda Nabi SAW pernah salat di tempat ini, yaitu salat Id. Kemudian pada masa Sayyiduna Abu Bakar, ketika beliau menjadi khalifah, beliau pun melaksanakan salat Id di tempat ini iqtidaan, karena mengikuti baginda Nabi SAW yang mana beliau juga pernah salat di tempat ini. Oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau menjadi gubernur Madinah, dibangunlah masjid ini dan dinamakan Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian tak jauh dari Masjid Abu Bakar As-Siddiq ada sebuah masjid yang dinamakan Masjid Al-Ghammamah. Kita lihat tepat dekat dengan pelataran Masjid Nabawi, tak jauh, mungkin sekitar 20 ataupun 30 meter ya. Masjid Al-Ghammamah dibangun oleh Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz juga. Masjid Al-Ghammamah adalah masjid yang dulunya adalah tempat lapangan di mana baginda Nabi SAW dengan para sahabatnya melaksanakan salat istisqa. Pada masa baginda Nabi pernah terjadi kemarau yang panjang. Kemudian baginda Nabi SAW melaksanakan salat istisqa di tempat ini bersama dengan para sahabatnya. Tak lama setelah itu, atau kontan setelah melaksanakan salat istisqa, langsung mendung dan turun hujan. Alhamdulillah. Kemudian untuk mengenang kejadian itu, masjid ini dibangun dan dinamakan Masjid Ghammamah, yang bermakna masjid mendung. Oke. Kemudian tak jauh dari tempat itu, di depannya ada Masjid An-Nabawi, yang mana di dalamnya ada sosok yang mulia,
yang tidak ada kemuliaan melebihi kemuliaan beliau. Dan tempat di mana beliau dimakamkan adalah tempat yang paling mulia di permukaan bumi, tidak ada khilaf di antaranya. Para ulama sepakat tempat di mana baginda Nabi SAW dimakamkan adalah tempat yang paling mulia, yaitu kuburan baginda Nabi adalah kuburan atau tanah yang paling mulia di permukaan bumi. Dan beliau dimakamkan di Masjid Nabawi, di depan Masjid Nabawi, tepat di antara di sebelah mimbar beliau, yakni mimbar, kemudian rumah beliau yang sekarang sudah menjadi makam beliau Abu Bakar dan Umar. Beliau dimakamkan di situ. Dan di atasnya ada Kubah Khadra namanya. Ulama mengatakan di bawah Kubah Khadra, apabila kita bermunajat dan memanjatkan doa kepada Allah, maka akan cepat diijabah doanya. Kemudian tak jauh dari itu, yaitu ada kubah silver, di mana di bawahnya ada mimbar baginda Nabi. Di antara kubah khadra dan kubah silver, yaitu di antara makam baginda Nabi yang dulu adalah rumah baginda Nabi dan mimbar beliau. Nah, di antaranya itu ada raudhah, kata baginda Nabi dalam sabdanya, baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbarku dan rumahku ada taman dari taman-taman surga. Maka dari dasar ini, maka tempat itu dinamakan raudhah. Sekarang untuk masuk ke raudhah tidak mudah. Masuk ke raudhah kita perlu tasreh atau tiket masuk, dan itu bisa dibeli dari aplikasi Nusuk atau melalui muassasah ataupun travel-travel yang membackup para jamaah umrah. Semoga siapa yang mendengarkan video saya ini dan menonton video saya ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke Baitullah di Makkah Al-Mukarramah melaksanakan umrah dan haji, dan dimudahkan pula untuk pergi ke Madinah Al-Munawwarah untuk berziarah kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin bijahin nabiyil amin.